Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Minatul Ula, biasa dipanggil Aulia. Saya dari kelas PL3B, NRP 51. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sanitary landfill. Apa yang akan dibahas? Yang dibahas di materi kali ini, yang pertama, ada definisi sanitary landfill. Yang kedua, ada persiapan lahan yang dibutuhkan untuk membangun sanitary landfill. Yang ketiga, ada fasilitas operasional yang akan digunakan ketika kegiatan sanitary landfill itu berlangsung. Yang keempat, ada proses penguraian sampah. Dan yang terakhir, ada ilustrasi sanitary landfill. Sebenarnya, metode sanitary landfill bukan satu-satunya metode untuk menimbun sampah. Metode yang lain ada metode open dumping dan metode controlled landfill. Namun, kedua metode tersebut dinilai kurang ramah lingkungan dibandingkan metode sanitary landfill itu sendiri. Sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat, di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Hal ini untuk mencegah timbulnya bau dan menjadi tempat bersarangnya binatang. Material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Sedangkan tanah yang mengandung lempung tinggi secara umum jelek untuk dipakai sebagai material penutup. Menurut Damanhuri 1995 menuliskan bahwa sanitary landfill sebagai sistem pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis. Sedemikian hingga sampah tidak berada di alam terbuka. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya bau sampah, kemudian sampah ditutup dengan menggunakan tanah sebelum diletakkan lapisan sampah berikutnya. Sanitary landfill adalah metode pembuangan akhir sampah yang didesain dan dioperasikan dengan tujuan untuk meminimisasi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk persiapan lahan, yang pertama ada ketersediaan lahan. Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimum 5 tahun, namun rentang minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun. Maka sekurang-kurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode desain. Yang kedua, jarak lokasi. Jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah sekitar 5-15 km. Yang ketiga, batasan lokasi penimbunan mengacu pada daerah TPA yang akan direncanakan. Yang pertama, dekat jalan umum, sehingga menuju tempat penimbunan sampah tidak perlu membuat jalan sendiri, atau bila harus membuat jalan sendiri tidak terlalu panjang, kurang lebih 5 km. Yang kedua, jarak lokasi penimbunan sampah dengan sungai atau sumber badan air lainnya minimal 200 meter untuk mencegah pencemaran terhadap badan air. Yang ketiga, jauh dari tempat pemukiman penduduk dengan jarak sekitar 2 km dari pemukiman penduduk, sekitar 15 km dari laut, dan sekitar 200 meter dari saluran air. Adanya barir area berupa jalur hijau untuk mencegah pencemaran. Dan yang terakhir, lokasi TPA merupakan daerah bebas banjir. Selanjutnya ada kondisi tanah dan topografi. Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup.
tiap harinya dan sebagai penutup akhir setelah pengoperasian keseluruhan atau final cover. Lalu ada kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Fasilitas operasional. Fasilitas operasional ada dua, yakni yang alat besar dan fasilitas penunjang. Untuk alat besar tersendiri ada bulldozer, landfill kompaktor, dan ekskavator. Untuk fasilitas penunjang ada jembatan timbang, air bersih, bengkel, dan kantor. Untuk landfill kompaktor ini digunakan untuk memadatkan sampah yang sudah dibuang di sanitary landfill. Dipadatkan sampai sepadat-padatnya lalu ditimbun dengan tanah. Untuk proses penguraian sampah dalam landfill, yang pertama, sampah yang berasal dari timbulan sampah atau dari rumah, industri, perkantoran, peternakan dikumpulkan lalu dibawa ke TPA hingga melewati proses fisika, kimia, dan biologis. Lalu dalam landfill sendiri, sampah yang sudah ditimbun akan menghasilkan biogas, air lindi, dan sampah stabil. Untuk ilustrasi sanitary landfill bisa dilihat pada gambar berikut, yang dimana pada gambar abu-abu merupakan sampah yang sudah dimampatkan atau dikompaksi menggunakan alat-alat berat. Lalu untuk yang warna coklat merupakan tanah. Jadi sampah yang sudah dikompaksi, yang sudah dipadatkan akan ditimbun dengan tanah. Jika yang pojok sudah terisi, lalu yang ke samping, kalau sudah terisi semua bagian bawah, akan mengisi bagian atas. Sampah akan dipadatkan lagi dan ditimbun dengan tanah lagi. Begitu seterusnya. Untuk air lindi yang dihasilkan terdapat saluran tersendiri agar tidak merembes ke saluran air yang digunakan untuk masyarakat. Maka dari itu kenapa letak sanitary landfill sendiri memiliki jarak yang sudah diatur. Itu karena dikhawatirkan air lindi merembes ke saluran air yang digunakan masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.